Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak ya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa kembali lagi menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Dan kita masih ada di bab presensi untuk kompetensi dasar 3.15 yang isinya menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya berbeda. Baiklah anakku ya, kebahasaan resensi ya. Ada beberapa hal yang menjadi unsur kebahasaan bagi sebuah resensi anakku. Yang pertama, sebuah resensi itu menggunakan konjungsi. Nah, kalian tahu kan apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Jadi resensi itu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang kedua, resensi juga menggunakan pernyataan berupa saran. Dan yang ketiga, resensi menggunakan kata serapan. Baiklah anakku, konjungsi seperti apa yang tentunya biasa digunakan dalam sebuah resensi? Yang pertama adalah jenis konjungsi yang bermakna penerang. Konjungsi bermakna penerang itu misalnya saja ya, ada kata yakni, yaitu, merupakan, dan bahwa. Konjungsi-konjungsi ini hanya beberapa ya dari sekian banyaknya konjungsi penerang yang Ibu sajikan. Jadi ini adalah contoh kenapa dikatakan konjungsi penerang, karena dengan adanya konjungsi ini kita bisa menerangkan klausa yang hadir setelah keberadaan konjungsi ini. Misalnya Ibu buat contoh ya, bikin kalimat misalnya karya tersebut merupakan karya yang bla 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 bla. Nah, jadi kehadiran klausa setelah kata merupakan itu menerangkan klausa sebelumnya. Maka itu penggunaan konjungsi ini dikategorikan bermakna konjungsi penerang. Kemudian yang kedua, resensi juga menggunakan konjungsi temporal. Misalnya saja kata sejak, saat, semenjak, kemudian ya kurang n maaf, dan akhirnya, dan masih banyak lagi tentunya. Yang ketiga, resensi menggunakan konjungsi penyebab. Misalnya saja kata karena, sebab, dan akibatnya ya anakku. Kemudian kebahasaan yang kedua yang tentunya harus ada dalam sebuah resensi, pernyataan yang berupa saran ya. Pernyataan yang berupa saran misalnya saja ketika kalian menggunakan atau melihat ya, penulis menggunakan kata hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, dan akibatnya. Itu adalah salah satu karakteristik bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang terbingkai yang memberikan pernyataan berupa saran. Kemudian yang ketiga, resensi menggunakan kata-kata serapan. Baiklah anakku, kata serapan adalah sebuah kata yang sebenarnya berasal dari istilah asing ya, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Tentunya di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ya mengenai bagaimana sebuah kata bisa diserap menjadi bahasa Indonesia. Bisa melalui proses adopsi ya, adaptasi juga bisa, penerjemahan, dan kreasi. Itu adalah 4 cara bagaimana sebuah istilah asing atau kata asing bisa diserap menjadi miliknya Indonesia. Kali ini untuk ya kebahasaan resensi yang menggunakan kata serapan, yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwa ada aturan penulisan kata serapan. Aturan penulisan kata serapan yang pertama, satu bunyi itu dilambangkan dengan satu huruf ya anakku ya, kecuali untuk bunyi eng, nye, she, dan k di awal kata. Jadi spesial untuk kata tersebut dia harus tetap dibunyikan 2 huruf. Kemudian yang kedua, ketika kita menyerap sebuah istilah asing, itu harus sesuai dengan pengucapannya anakku. Makanya misalnya ya sebagai contoh ya, apakah yang baku itu kata tim atau team? Tentu saja tim ya. Kita kan tidak pernah mengucapkan kata kalian team dari mana? Kita kan tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita kan selalu mengatakan kalian tim dari mana? Lalu untuk apa kalian menggunakan atau menulis kata team sebagai kata baku padahal itu tidak baku? Itu contohnya salah satu penyerapan. Jadi ketika kita melakukan penyerapan itu adalah pasti akan dilakukan proses penyederhanaan anak-anak.
Pakar bahasa tidak mungkin menciptakan kata yang begitu rumitnya diucapkan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia tidak biasa menggunakan vokal double seperti itu. Karena itu dipermudah. Ketika sudah diserap menjadi tim, maka gunakanlah kata tim. Dan ketika kalian ingin menuliskannya, tuliskanlah kata tim. Itu salah satu contoh ya anak-anak ya. Dan aturan yang ketiga dalam penulisan kata serapan itu tidak jauh dari kata aslinya. Dia tidak akan jauh ya. Seperti apa bentuk aslinya, maka yang dilakukan hanya sebenarnya penyederhanaan saja agar orang Indonesia mudah mengucapkannya. Baiklah anak-anakku, itu dia materi dari Ibu mengenai kebahasaan sebuah resensi. Dan seperti tuntutan kompetensi dasar, kalian harus mampu melakukan analisis kebahasaan minimal tentunya 2 resensi. Jadi kalian bisa menggunakan resensi yang kemarin ataupun mau baru, silahkan Ibu, tidak masalah ya. Jadi misalnya seperti ini ya Ibu buat formatnya. Analisis kebahasaan 2 buah resensi. Judul resensi pertama apa? Kalian tuliskan. Kemudian sampaikan hasil analisis Anda, titik 2, bawahnya kalimat ya, hasil analisis itu kosong ya. Di bawahnya yang diisi kalimat yang menggunakan konjungsi 1. Nah, kalian cari. Jadi paling banyak untuk konjungsi misalnya 3 ya, paling banyak. Saran juga 3, serapan juga 3, paling banyak. Kalau tidak ada, nah ketika Anda sama sekali tidak menemukan kebahasaan dalam resensi yang kalian analisis, maka kalian sendiri yang harus mengisinya. Unsur kebahasaan itu ibaratnya pondasi sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu bisa terbentuk apabila ada pasir, ada bata ya, ada semen, ya sama. Sebuah tatanan pola paragraf harusnya terbentuk dengan pola kebahasaannya dia. Apabila paragraf tersebut, misalnya saja dalam hal ini yang kita kaji, yang kita analisis adalah resensi, tidak mengandung kebahasaannya, maka ada kesalahan dalam penggunaan atau dalam pembuatan paragraf resensi tersebut. Maka silahkan, ketika tidak ada, Anda sendiri yang membuatkan, Anda sampaikan. Misalnya, kalimat yang menggunakan konjungsi, kalian sampaikan. Dalam paragraf resensi berjudul bla bla bla, yang ditulis oleh bla bla bla, tidak terdapat kata yang mengandung konjungsi. Menurut saya pribadi, sebenarnya konjungsi apa misalnya contohnya bisa diletakkan dalam bagian bagian pendahuluan resensi dengan kalimat. Kalian buatkan contoh kalimatnya juga. Jika kalian sama sekali tidak menemukan unsur kebahasaan resensi yang harusnya ada. Baiklah anak-anak, demikian topik pelajaran Ibu hari ini. Sekali lagi untuk tugas kali ini, Ibu tetap mau tugasnya ditulis di buku. Kemudian ditulis tangan ya, jangan diketik, tulis tangan. Dan tolong difoto, kemudian format JPG itu diganti dengan PDF ya. Jadi silakan PDF itu juga diatur agar nomor absennya duluan, tanda hubung nama lengkap Anda, tanda hubung kelas. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.